396, menyerang kota. Setelah ragu-ragu sejenak, para pengikut aliansi itu saling memandang, sebelum mereka semua mengikuti kelompok pria berjubah emas itu saat mereka menuju ke kota kecil di kejauhan. Saat mereka tiba hanya sejauh 2 mil dari kota, Sun Long melihat kelompok Qiu Lei terbagi menjadi 3 kelompok berbeda, saat pemuda berjubah emas dan Qiu Lei, serta 2 orang lagi di tingkat 3 tahap jiwa baru lahir mempelopori serangan di kota, sementara 2 kelompok lainnya menyerang dari samping. Meskipun para pengikut persekutuan menjadi agak kacau ketika melihat perpecahan kelompok terdepan yang tak terduga, sebagian besar dari mereka tetap mengikuti kelompok pertama, sedangkan kurang dari 30 orang pengikut mengikuti 2 kelompok lainnya. Pada saat yang sama, saat Sun Long terbang mengejar kelompok pertama, dia juga menyadari bahwa dugaan yang dia dapatkan selama tes pertama, sebenarnya salah. Hanya persekutuan para pengikut yang menyerang kota ini saja, jumlahnya mendekati 200 orang. Artinya, jika ada 200 murid yang menyerang masing-masing dari 1000 kota di dunia ini, jumlah total murid yang berpartisipasi dalam ujian ketiga akan mencapai hampir 200.000. Bahkan jika ujian kedua benar-benar mengeliminasi setengah dari murid yang ikut serta di dalamnya, jika Sun Long memperhitungkan bahwa hanya 1/4 dari murid yang awalnya ikut serta dalam ujian pertama yang berhasil lulus, jumlah orang yang mengikuti ujian Sekte Suci di awal, pasti telah melampaui 1,5 juta. 1.500.000 murid, semuanya berada pada tahap akhir alam roh atau tahap jiwa baru lahir. Ketika Sun Long sampai pada kesimpulan ini, ia menyadari betapa mengerikannya pengaruh Sekte Suci. Lagi pula, di seluruh benua bintang malam, hanya ada 200.000 orang yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam ujian Sekte Suci. Bahkan jika beberapa orang memutuskan untuk berpartisipasi dalam seleksi masuk Istana Kaisar Iblis alih-alih Sekte Suci, jumlah orang-orang ini pasti tidak lebih dari 50.000. Begitu kelompok Sun Long semakin dekat ke gerbang kota, para kultivator tahap jiwa baru lahir yang berjaga di tembok kota langsung membunyikan alarm, sebelum gelombang serangan melesat ke arah Sun Long dan murid-murid lainnya bagaikan tsunami yang hendak menenggelamkan mereka. Panah api, ular piton air, tebasan pedang dan golok berisi ki, pecahan es, serta berbagai macam serangan lainnya, semuanya berupaya mengubur rombongan murid ini, bahkan sebelum mereka sempat mendekati tembok kota. Pada saat yang sama, Sun Long melihat pria berjubah emas di tengah diselimuti semburan api, yang menghanguskan setiap serangan yang berani mendekatinya. Bahkan rambutnya pun diselimuti api, tak membiarkan sejengkal pun tubuhnya tak terlindungi saat ia terus terbang maju. Tidak peduli apakah itu panah api, pecahan es, atau jenis serangan lainnya, semua yang bersentuhan dengan api merah di sekitar tubuh pria ini langsung hancur. Pada saat yang sama, Sun Long juga menyadari bahwa pemuda ini sebenarnya adalah ahli tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 3. Adapun Qiu Lei dan yang lainnya, mereka semua memiliki cara sendiri untuk dengan mudah menahan serangan ini, saat mereka terus terbang menuju tembok kota. Anehnya, kultivasi Qiu Lei, yang berada di peringkat 3 awal tahap Nas Chen Sol, justru yang terlemah di antara 4 orang di kelompok ini. Selain pemuda berjubah emas yang tampaknya paling kuat, 2 murid lain di sekitarnya juga berada di peringkat tengah 3 tahap Nas Chen Sol. Tentu saja, karena orang-orang ini sebelumnya menyembunyikan kultivasi mereka, mustahil bagi Sun Long yang belum menerobos ke tahap jiwa baru lahir dan membentuk kesadaran jiwanya, untuk merasakan level mereka sebelum orang-orang ini mulai bertarung. Adapun serangan yang ditujukan padanya, Sun Long mengatasinya dengan mudah seperti pemuda puncak tahap jiwa baru lahir peringkat 3, saat ia mengaktifkan domain raja. Setiap serangan yang masuk ke dalam domain raja, sama saja dengan memasuki kerajaan Sun Long, tidak dapat mendekati tubuhnya, karena aliran waktu di sekitar mereka dibekukan dengan paksa. Di hadapan domain raja milik Sun Long, bahkan serangan para kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 1 praktis tak ada gunanya. Namun, untuk menghindari menarik terlalu banyak perhatian, Sun Long tidak mengaktifkan domain raja secara maksimal, hanya membiarkannya menutupi area kecil di sekitar tubuhnya. Para kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat 1 di atas tembok kota tercengang saat mereka melihat serangan mereka ternyata tidak berguna melawan kelompok musuh. Melawan 140 orang kultivator, yang sebagian besarnya sudah berada di tahap Nas Chen Sol tingkat 2 awal atau menengah,
begitu mereka mulai bekerja sama, serangan dari 1000 kultivator tahap Naschen Soul tingkat 1 dan kultivator Spirit Realm tingkat akhir praktis tidak ada. Adapun monster seperti Sun Long atau pemuda berjubah emas dan sisa kultivator tahap Naschen Soul peringkat 3, mereka bahkan tidak perlu bergabung dengan yang lain karena mereka dengan mudah mengabaikan serangan ini dan terus terbang menuju kota. Saat dia tiba di atas tembok kota, pemuda berjubah emas itu adalah orang pertama yang menyerang, saat dia mengumpulkan ki di tangan kirinya dan mengirimkan pukulan kuat ke depan. Sebuah tinju api merah melesat dari lengannya, dan melesat ke arah tembok kota di bawahnya dengan kecepatan yang amat tinggi, membuat para kultivator tahap Spirit Realm akhir dan tahap Naschen Soul benar-benar lengah. Sebelum mereka sempat melarikan diri, lebih dari 10 orang kultivator tahap Naschen Soul peringkat 1, dan hampir 30 orang kultivator tahap akhir Spirit Realm telah tenggelam oleh tinju api raksasa tersebut, dan mereka terbunuh dalam sekejap. Tak ingin membuang-buang waktu lebih lama dari yang diperlukan melawan sampah-sampah kecil, pemuda berjubah emas itu melemparkan pandangan mengejek ke arah orang-orang yang tersisa di atas tembok kota, sebelum dia langsung menyebarkan indera jiwanya dan terbang ke arah timur kota, diikuti oleh Qiu Lei dan 2 orang kultivator tahap jiwa baru lahir 3 tingkat menengah di belakangnya. 397, Perubahan mendadak. Melihat para ahli tahap Naschen Soul peringkat 3 yang kuat terbang jauh ke dalam kota alih-alih tinggal di sini untuk membasmi mereka, membuat para kultivator tahap Spirit Realm tahap akhir dan Naschen Soul yang berada di atas tembok kota menghela napas lega. Lagi pula, melawan 4 orang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 3, dan terutama pemuda tahap jiwa baru lahir peringkat 3 puncak yang berjubah emas, mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak berdaya untuk memberikan perlawanan. Namun, saat Sun Long melihat kelompok Qiu Lei bergerak semakin dalam ke dalam kota, dia pun berhenti menahan diri, karena cahaya biru langsung menyelimuti tubuhnya sebelum kecepatannya meningkat lebih dari 5 kali lipat. Ia bagaikan sambaran petir biru, sesaat kemudian ia muncul dengan cepat di atas gerbang kota, sebelum ia pun terbang semakin dalam ke dalam kota, sama sekali mengabaikan orang-orang yang tengah menatapnya dengan mata terbelalak. Lagi pula, kecepatan seorang kultivator Spirit Realm puncak peringkat 9 yang bisa setara dengan 4 ahli Naschen Soul tingkat 3 adalah pemandangan yang mengejutkan secara visual dan belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Meskipun para kultivator Naschen Soul tingkat 3 tidak terbang dengan kecepatan penuh, kecepatan Sun Long jelas lebih cepat daripada ahli Naschen Soul tingkat 2 manapun. Tentu saja, Sun Long tahu bahwa dia tidak boleh ketinggalan jika ingin memperoleh kesempatan memperoleh token Sekte Suci, jadi kali ini dia hanya bisa mengerahkan segenap tenaganya. Karena dia belum membentuk jiwanya, dia hanya bisa menggunakan kecerdasannya dan kekuatannya sendiri jika dia ingin memperoleh token tersebut. Karena pemuda berjubah emas itu telah terlebih dahulu menyebarkan indera jiwanya sebelum ia memimpin kelompok Qiu Lei ke arah timur kota, Sun Long tahu bahwa ini pasti berarti ada seorang ahli tahap jiwa baru lahir yang kuat di arah itu. Dengan demikian, menuju ke arah itu juga berarti ada peluang bagus untuk menemukan token Sekte Suci. Lagi pula, daripada mencari membabi buta ke seluruh kota, mengikuti 4 kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 3 adalah pilihan yang jauh lebih baik. Tentu saja, Sun Long bukan satu-satunya yang mengejar kelompok mereka. Beberapa kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 2 juga berhasil melewati serangan orang-orang di tembok kota dengan hampir tanpa usaha, karena mereka mengejar kelompok ahli tahap jiwa baru lahir peringkat 4 dan peringkat 3. Kurang dari semenit kemudian, Sun Long melihat kelompok Qiu Lei tiba di atas sebuah menara tua yang tampaknya berada di ambang kehancuran. Pemuda berjubah emas itu menatap tajam ke arah menara di hadapannya, lalu mengumpulkan ki di tangannya, dan tanpa peringatan apapun, dia melayangkan tinju api yang dahsyat ke arah menara itu. Api merah menyala tampak seolah hendak membakar udara, saat tinju raksasa itu terbang menuju menara tua. Ledakan, tanpa ada ketegangan, saat tinju api menyentuh menara yang sudah setengah rusak itu, menara itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, api yang seharusnya membakar abis menara tua itu hingga menjadi debu tiba-tiba padam, ketika badai pasir raksasa meletus entah dari mana, dan menutupi seluruh menara yang kini telah hancur itu. Pada saat yang sama, dari reruntuhan menara tua, Sun Long melihat seorang wanita muda dengan tatapan mata dingin muncul dari sana, diikuti oleh seorang pria muda berjubah coklat,
serta seorang pria parubaya yang memegang pedang besar, saat mereka semua melesat ke langit pada saat yang sama, berhadapan dengan pria muda berjubah emas dari kelompok Qiyulei. Namun, pemuda berjubah emas itu tampaknya tidak terkejut dengan penampilan wanita ini. Sebaliknya, ia tampak mengendalikan segalanya, menatapnya dengan tatapan dingin, sebelum berkata dengan nada memerintah. Serahkan token sekte suci dan aku akan membiarkan kalian hidup. Tolak, dan aku akan mengubur kalian semua di sini hari ini. Kemarahan langsung mewarnai ekspresi wanita muda itu ketika mendengar kata-kata provokatif tersebut, sementara badai pasir yang berputar di sekelilingnya mulai semakin kuat. Namun, wanita muda berambut pendek itu tidak berkobar, dan malah tampak seperti sedang berusaha menahan amarahnya, saat ia menatap pria berjubah emas dari kelompok Qiyulei sambil berkata dengan nada bertanya. Bodoh, apa kau tidak sadar ada 2 kultivator Nas Chen Sol tingkat puncak 3 di kota ini selain aku? Apa yang membuatmu berpikir aku punya token sekte suci? Lagi pula, kamu benar-benar terlalu sombong untuk mengklaim bahwa kamu akan menguburku di sini hari ini. Pria berjubah emas itu tampak tidak marah ketika mendengar jawaban wanita berjubah hitam itu. Sebaliknya, tatapan mengejek muncul di matanya yang sudah dingin, sebelum ia berkata dengan senyum mengejek yang serupa di wajahnya. Kau pikir aku bodoh, atau kau benar-benar berpikir kau lebih pintar dari yang sebenarnya? Kau mungkin bisa membodohi orang lain yang sudah bubar dan mengejar sampah lain di kota ini, tapi aku bukan orang bodoh seperti mereka. Sejak terakhir kali kau menunjukkan kekuatanmu, apa kau pikir tak seorang pun akan menyadari bahwa kau sebenarnya yang terkuat di kota ini? Apa kau benar-benar berpikir hanya kau yang menahan diri saat itu? Kalau bukan karena kalian bersembilan dan kami hanya berenam, aku pasti sudah mengubur kalian semua, sampah kriminal. Cukup bicaranya, serahkan. Sebelum pemuda berjubah emas itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke samping dengan tatapan tidak percaya di matanya. Bukan hanya dia, bahkan Sun Long yang kini telah memahami bahwa rombongan lelaki berjubah emas telah bertemu dengan rombongan wanita muda ini beberapa hari yang lalu, dan entah telah kalah atau terpaksa mundur, kini menatap pemandangan di depannya dengan sorot mata yang memperlihatkan keterkejutannya. Tiba-tiba muncul seorang lelaki tua berjubah hitam dari belakang Qiyulei, dan sebelum seorang pun sempat bereaksi, lelaki tua itu menusukkan belati hitam pekat ke punggung Qiyulei. Sebelum Qiyulei sempat bereaksi, lelaki tua itu langsung mencabut belatinya, lalu menghunjamkannya ke belakang dadanya untuk kedua kalinya. Qiyulei yang berjubah perak memperlihatkan ekspresi kesakitan di wajahnya, saat dia berusaha keras untuk berbalik dan melihat wajah penyerangnya. Dia tidak percaya bahwa dirinya telah diserang secara diam-diam dengan kewaspadaannya yang tinggi. Namun tubuhnya tampak kehilangan seluruh kekuatannya, karena Qiyulei yang berjubah perak merasakan matanya kehilangan fokus sementara tubuhnya mulai jatuh. Karena tidak mampu lagi menopang dirinya sendiri, ia jatuh dari langit bagaikan bola meriam dan menghantam tanah dengan suara keras. Seorang ahli Nas Chen Sol peringkat 3 awal langsung terbunuh begitu saja. 398, realisasi. Pemuda berjubah emas itu menatap tubuh Qiyulei yang tak bernyawa dan tergeletak di tanah, kehilangan sisa vitalitasnya, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di langit hanya beberapa meter darinya. Namun lelaki tua itu tampaknya tidak takut kepada lelaki muda berjubah emas itu, meskipun melihat tatapan mata yang ingin membunuh, atau api merah di sekujur tubuhnya yang semakin membesar dan tampak seperti akan menelan semua yang ada di hadapannya. Dan setelah memperlihatkan senyum mengerikan yang memperlihatkan gigi-giginya yang tidak rata, tubuh lelaki tua itu dengan cepat menghilang, tampak seperti telah menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Pada saat yang sama, pemuda berjubah emas itu menyipitkan matanya, sebelum dia mengumpulkan ki di tangannya dan meninju ke depan, ke arah sosok lelaki tua yang menghilang. Namun kali ini, bukan tinju api yang muncul dari lengannya, melainkan pilar api merah tua. Api panas membara yang berkobar ke arah lelaki tua berjubah hitam itu tampak seperti hendak meluas dan melahap seluruh kota, menghanguskan apapun yang terlihat, sementara dari jarak hampir 1 mil jauhnya, Sun Long masih bisa merasakan suhu panas di kota yang meningkat dengan cepat. Jelaslah bahwa pemuda berjubah emas itu mengerahkan segenap kemampuannya kali ini, dan tidak ingin memberi kesempatan kepada lelaki tua itu untuk melarikan diri. Pilar api itu secara akurat mengenai sosok lelaki tua yang menghilang, sebelum terus terbang semakin jauh,
sebelum mendarat di sebuah rumah kecil sejauh 3 mil, yang seketika mengubahnya menjadi batu-batu cair. Faktanya, bangunan-bangunan yang diterbangkan pilar api itu, jelas menunjukkan tanda-tanda mencair juga, meski hanya sedikit terserempet oleh pilar merah tua ini. Namun lelaki berjubah emas itu tampaknya tidak merasa puas dengan hasil tersebut. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke arah wanita muda yang tampak sedang menatapnya dengan santai tanpa ekspresi di wajahnya. Di sampingnya, sosok lelaki tua berjubah hitam mulai menampakkan diri dengan cepat, memperlihatkan tubuhnya yang bebas dari luka. Hanya ujung lengan kanannya yang sedikit tergores oleh kobaran api merah, tetapi itu harga yang kecil untuk dibayar, mengingat dia telah berhasil membunuh Qiu Lei dengan mudah di antara 3 ahli tahap jiwa baru lahir peringkat 3 lainnya. Pada saat yang sama, Sun Long juga terpana oleh kekuatan orang tua itu, serta kekuatan pilar api dari pemuda berjubah emas. Gempa tersebut langsung menghancurkan lebih dari selusin bangunan, sementara di saat yang sama, gempa tersebut juga meningkatkan suhu di sekitarnya, yang memengaruhi lebih dari 1/4 kota dalam sekejap. Hal ini membuat Sun Long ingat, betapa kuatnya para kultivator tahap jiwa baru lahir. Selama 3 tahun terakhir dia dan Liu Mei berkelana menyusuri benua bintang malam, berkat kekuatan dahsyat si hitam dan racun yang dia racik dari rumput neraka peracun jiwa, kesempatan Sun Long untuk berhadapan langsung dengan para ahli tahap jiwa baru lahir atau monster ajaib tingkat 5 sebenarnya sangat sedikit. Hal ini menyebabkan Sun Long praktis tidak terlalu memperhatikan alam kultivasi sebelumnya, menjadikan alam Raja Dao tujuan langsungnya berikutnya. Lagi pula, ia sudah tahu bahwa begitu seseorang menjadi Raja Dao, Dao mereka akan mengalami perubahan kualitatif. Akan tetapi, melihat pertarungan di depannya saat ini membuat Sun Long tiba-tiba teringat akan kemajuan yang terus tumbuh yang telah dialaminya dalam 4 tahun terakhir, hampir menyebabkan dirinya linglung dalam prosesnya, saat dia menatap kelompok wanita muda berjubah hitam yang sekarang berhadapan dengan kelompok pemuda berjubah emas. Tanpa disadari, Sun Long sebenarnya telah memasuki suatu kondisi pencerahan mendadak saat pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benaknya satu persatu. Sementara gambaran dirinya yang perlahan-lahan maju dalam kultivasinya membanjiri kepalanya. Kultivator kondensasi Qi adalah mereka yang baru saja menginjakan kaki di dunia kultivasi dan hampir tidak lebih kuat dari manusia biasa. Namun, karena mereka dapat menyerap Qi di sekitar mereka ke dalam tubuh mereka dan dapat berlatih teknik kultivasi, mereka tetap dianggap sebagai kultivator. Bagi para kultivator tingkat bumi, saat seorang kultivator berhasil menerobos ke tingkat bumi, mereka akan merasakan peningkatan luar biasa dalam jumlah Qi yang dapat mereka simpan di dantian mereka, dan mereka bahkan akan dapat mulai berlatih keterampilan bela diri yang memungkinkan mereka mengendalikan Qi mereka di luar tubuh mereka. Namun, bahkan tanpa menggunakan keterampilan bela diri, seorang kultivator tingkat bumi tidak dapat dibandingkan dengan kultivator kondensasi Qi dalam hal kekuatan murni. Lagi pula, seorang kultivator tingkat bumi dapat dengan mudah menghadapi puluhan kultivator kondensasi Qi tanpa masalah. Namun, peningkatan yang paling nyata terjadi ketika salah satu dari mereka berhasil mencapai tingkat surga. Lagi pula, para kultivator tingkat bumi memang masih lebih kuat daripada manusia biasa, tetapi jika mereka belum menguasai keterampilan bela diri, pada akhirnya mereka tetaplah manusia yang sangat kuat. Akan tetapi, saat seseorang berhasil mencapai tingkat surga, mereka akan melihat peningkatan kekuatan yang sangat besar. Lagi pula, para kultivator tingkat surga tidak hanya memperoleh peningkatan besar dalam kemurnian dan kuantitas Qi mereka, tetapi mereka juga dapat dengan bebas mengendalikannya di luar tubuh mereka, bahkan memungkinkan mereka untuk terbang. Namun, manfaat terbesar dalam kekuatan mereka datang dari fakta bahwa seorang kultivator tingkat surga telah memperoleh pemahaman awal tentang Dao mereka. Kekuatan para Dao hanyalah perbedaan terbesar antara kultivator tingkat surga dan tingkat bumi. Bagaimanapun, bahkan 1000 kultivator tingkat bumi belum tentu mampu mengalahkan seorang ahli tingkat surga pada akhirnya, kecuali mereka berhasil menghabiskan seluruh kekuatannya terlebih dahulu. Dan di atas tingkatan surga adalah alam roh. Akhirnya, setelah seorang kultivator mencapai alam roh, ia dapat dianggap sebagai kultivator yang kuat. Bahkan di benua bintang malam, seseorang harus setidaknya berada di alam roh agar dapat menjelajahi seluruh benua dengan aman. Lagi pula, bukan saja pemahaman Dao akan mengalami peningkatan besar begitu seorang kultivator menerobos ke alam roh,
tetapi juga indera spiritual mereka serta jumlah ki yang mereka miliki. Pada saat yang sama, begitu seorang kultivator berhasil menerobos ke alam roh, kekuatan mereka juga akan berlipat ganda berkali-kali lipat. Jika seorang kultivator spirit realm biasa meledak dengan kekuatan penuhnya, serangan mereka mungkin bisa menghancurkan sekte seperti sekte awan mengambang dalam hitungan menit. Kecuali ada kultivator spirit realm lain yang bisa melawan mereka, kultivator tingkat surga bagaikan semut di hadapan seorang ahli spirit realm yang kuat. Dan, alam roh pada kenyataannya, tidak lebih dari sekadar persiapan sebelum terobosan ke tahap jiwa baru lahir. Saat pikiran Sun Long mencapai titik ini, cahaya biru terang mulai muncul dari tubuhnya, menutupinya dari kepala hingga kaki. 399. Transformasi. Meskipun cahaya biru yang keluar dari tubuh Sun Long tidak terlalu terang, di tengah gelapnya malam, cahaya itu langsung menarik perhatian semua orang. Pemuda berjubah emas dan dua orang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat 3 tingkat menengah yang ada di sampingnya, baru saja hendak bertarung dengan kelompok wanita muda berjubah hitam, ketika mereka tiba-tiba mengalihkan perhatian ke arah Sun Long pada saat yang bersamaan. Tubuh Sun Long sekarang menyerupai bintang berwarna biru cemerlang yang cahayanya menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Cahaya yang keluar dari tubuhnya juga mengembang dengan cepat, dan seketika menenggelamkan apapun di sekitarnya. Melihat cahaya berwarna biru yang keluar dari tubuh Sun Long kini meluas ke arah mereka dan hendak menyentuh mereka, sungguh membuat para ahli tahap Naschen Soul tingkat 3 merasakan bahaya yang amat besar. Bahkan pemuda berjubah emas dan wanita muda berjubah hitam, juga lelaki tua berjubah hitam yang baru saja membunuh Qiu Lei, ketiganya merupakan ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3, mereka semua dapat merasakan adanya bahaya yang datang dari Sun Long, seseorang yang tidak kalah sama sekali dengan ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3 lainnya. Wanita berjubah hitam itu memimpin kelompoknya, lalu tanpa ragu dia langsung berbalik dan melarikan diri menuju arah utara kota. Kemungkinannya, meskipun Sun Long bukan teman pemuda berjubah emas itu, dia tetaplah musuhnya sendiri dan akan mencari token sekte suci juga. Jadi, selama Sun Long tidak menjadi ancaman langsung baginya, meninggalkan area itu dan mengurus pemuda berjubah emas itu terlebih dahulu adalah hal yang lebih penting. Pemuda berjubah emas itu menatap tajam ke arah Sun Long selama beberapa saat, sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke arah sekelompok wanita berjubah hitam yang melarikan diri. Setelah berpikir serius sejenak, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat kedua orang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat 3 tingkat menengah di sisinya, sebelum mereka semua menganggukkan kepala secara bersamaan, saat mereka mengejar wanita berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, ketika kedua kelompok itu meninggalkan tempat kejadian, Sun Long yang sedang duduk di tanah dengan mata terpejam, telah kehilangan seluruh kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya. Pikirannya yang telah memasuki keadaan pencerahan tiba-tiba, tidak memungkinkan pemikiran sadar apapun. Meskipun dia samar-samar dapat merasakan bahwa lingkungannya berubah dalam beberapa hal, dia tidak yakin apa yang sedang terjadi, dan dia juga tidak dapat secara aktif memikirkannya. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran Sun Long saat ini, adalah terobosannya ke tahap jiwa baru lahir yang telah dimulai tanpa disadari. Ketika sosok jam pasir tak kasat mata itu muncul di sekelilingnya, 81 bola ki terang juga muncul di atas kepalanya pada saat yang sama, sementara cahaya biru terang yang keluar dari tubuhnya memancarkan aura bahaya yang mematikan, yang bahkan tidak memungkinkan para ahli tahap Naschen Soul tingkat 3 puncak untuk menyentuhnya. Sun Long dapat merasakan indera spiritualnya di dalam ruang spiritualnya tengah bergejolak dengan gila-gilaan, bagaikan seekor binatang buas yang akhirnya melepaskan diri setelah sekian lama. Sambil mengedarkan jam pasir raja, Sun Long mulai menyatukan 81 bola ki putih satu sama lain, sementara di saat yang sama, dia dapat merasakan indera spiritualnya semakin kuat setiap saat. Pada saat yang sama, tepat di atas kepalanya dan di samping, jam pasir raja yang tak terlihat, Sun Long kini tidak menyadari bahwa pusaran berwarna hitam raksasa juga telah muncul, menyedot ki di udara dari seluruh bagian timur kota kecil ini. Tubuh Sun Long yang membutuhkan ki dalam jumlah besar untuk melengkapi jam pasir raja untuk terobosannya, untuk pertama kalinya tampaknya kekurangan ki yang dibutuhkannya. Karena Sun Long tidak dapat menyerap ki apapun dari tanaman penelan surga, yang masih ada di dalam batu waktu,
jam pasir raja secara alami telah membentuk pusaran raksasa yang mencuri ki dari udara di sekitar seluruh bagian timur kota, melengkapinya semua yang ada di dalam tubuh Sun Long. Menggunakan sejumlah besar ki yang memasuki tubuhnya, Sun Long mulai menyatukan 81 bola ki satu sama lain, sementara pada saat yang sama, pikirannya terus merenungkan makna memasuki tahap jiwa baru lahir. Seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang masih berada di alam roh dalam hal kekuatan. Sekarang saya mengerti, jiwa yang baru lahir, itu tidak berarti bahwa seorang kultivator hanya menggunakan jiwanya. Bukan hanya tahap kelahiran kembali, jiwa itu sendiri menjadi berkali-kali lipat lebih kuat seiring dengan peningkatan ki dan indera roh, tidak, indera jiwa. Pada titik ini, Sun Long yang masih memahami arti menjadi seorang kultivator tahap jiwa baru lahir, sama sekali tidak menyadari bahwa pusaran di atas kepalanya kini telah menutupi separuh kota. Baik itu anggota aliansi yang memerangi para penjahat yang berjaga di tembok kota, atau pemuda berjubah emas beserta kelompoknya dan wanita muda berjubah hitam, semua orang dapat melihat pusaran hitam yang kini melayang di atas kepala mereka bagaikan pertanda kematian. Kakak Qiong, apakah ini benar-benar pusaran jiwa baru lahir? Kok bisa seseram ini? Salah satu dari dua orang kultivator tingkat menengah 3 jiwa baru lahir yang mengikuti pemuda berjubah emas itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan suara penuh ketidakpercayaan, begitu ia melihat pusaran raksasa di langit yang sangat mirip, namun di saat yang sama sangat berbeda dengan pusaran miliknya saat ia menerobos ke tingkat jiwa baru lahir. Lagi pula, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa saat seseorang menerobos ke tahap jiwa baru lahir, tubuh mereka akan menyerap ki di sekitar mereka untuk melengkapi diri dengan ki yang cukup untuk terobosan tersebut, tetapi pemandangan yang tercipta tidak akan sama mengerikannya seperti ini. Mungkin pusaran itu memiliki radius setengah meter, atau bisa juga selebar 3 meter. Bahkan, kakak senior Qiong pun tampaknya tidak memiliki jawaban atas pertanyaan ini, karena ia menatap ke arah Sun Long dengan tatapan serius di matanya. Pada titik ini, bahkan dia tidak yakin apakah ini benar-benar pusaran jiwa baru lahir. Lagi pula, bahkan pusaran jiwa baru lahirnya sendiri di masa lalu, hanya mencapai radius sedikit lebih dari 11 meter, dan kakak senior Qiong yakin bahwa dirinya sendiri pasti dianggap seorang jenius. Pada saat yang sama, 81 bola ki di atas kepala Sun Long telah bergabung menjadi 27. Namun, ini bukan satu-satunya transformasi yang terjadi kali ini. Sun Long dapat merasakan indera spiritualnya bergejolak lebih liar, ketika tiba-tiba, ruang spiritualnya mulai bergemuruh. Itu seperti binatang ajaib mengerikan yang akhirnya terbangun setelah tidur panjang tanpa akhir. Saat 27 bola ki itu menyatu menjadi 9, Sun Long merasakan sakit kepala yang amat sangat dan menusuk jiwa, sebelum suara menggelegar yang bagaikan terbelahnya langit dan bumi terdengar dari ruang spiritualnya. 400, kenangan yang tersegel. Saat suara menggelegar itu bergema di dalam ruang spiritualnya, Sun Long yang dapat merasakan transformasi terjadi di dalam pikirannya, tiba-tiba merasakan sakit kepala yang membelah jiwa menyerangnya, hampir seperti mencoba mencabik-cabik jiwanya. Pada saat yang sama, seluruh ruang spiritualnya mulai bergemuruh hebat, sementara hanya batu waktu yang terus melayang di sana dengan tenang, seolah-olah perubahan ini tidak berpengaruh padanya. Meskipun telah mengalami rasa sakit dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, termasuk tubuhnya yang direformasi 2 kali oleh tubuh abadi raja, Sun Long tidak dapat menekan rasa sakit yang datang dari kedalaman jiwanya, saat dia secara tidak sadar mengeluarkan raungan. Ia bisa merasakan seolah-olah jiwanya sendiri perlahan terkoyak, sementara sesuatu yang tersegel di dalam dirinya perlahan terbangun. Namun, kebangkitan ini justru menyebabkannya begitu sakit, hingga Sun Long sudah diambang kehancuran. Di saat yang sama, Sun Long juga menyadari bahwa rasa sakit ini tidak berbeda dengan saat ia menyerap pengetahuan di dalam buku emas. Meskipun tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tahap Nas Chen Sol, ia hampir tidak mampu menahan penderitaan ini sambil tetap menjaga kesadarannya. Akan tetapi, saat Sun Long tengah berusaha menahan rasa sakit yang membelah jiwa dan menggabungkan 9 bola ki yang tersisa di atas kepalanya menjadi 3, sesuatu yang sama sekali tidak terduga tiba-tiba terjadi. ROOOOAAR. Raungan dahsyat datang dari kedalaman ruang spiritual Sun Long, mengguncang jiwanya dalam prosesnya,
Sementara pada saat yang sama, Sun Long dapat merasakan apapun yang tersegel jauh di dalam dirinya akhirnya terbebas. Pada saat itu juga, sakit kepala yang membelah jiwa itu berubah menjadi lebih hebat, karena pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Sun Long, seperti gunung berapi yang menekan dirinya sendiri selama jutaan tahun dan akhirnya meletus. Tiba-tiba, sebuah pemandangan baru muncul dalam pikiran Sun Long, saat Sun Long melihat dirinya mengenakan baju besi emas saat ia terbang di langit, sementara di tangan kanannya, ia memegang tombak hitam yang dikenalnya. Adegan ini tampaknya bukan sebuah kenangan yang diamati Sun Long sebagai orang luar. Sebaliknya, ia benar-benar dapat merasakan bahwa ia sedang terbang di langit, saat ia memimpin 10.000 prajurit berbaju besi hitam menuju sebuah gunung yang melayang di atas awan. Saat dia menoleh untuk melihat 10.000 prajurit berbaju hitam, satu nama muncul di benak Sun Long. Legiun Penginjak Surga. Nama ini telah terukir di bagian terdalam jiwa Sun Long, dan saat ia menggumamkannya dalam benaknya, segudang emosi tiba-tiba muncul dalam hatinya. Pada saat yang sama, Sun Long ingat dengan jelas, bahwa dia pernah melihat pemandangan serupa sekali lagi di masa lalu, saat dia menerobos ke tahap keempat dari tubuh abadi raja. Akan tetapi, saat itu, bukan hanya Sun Long yang menunggangi punggung si hitam kecil, tetapi wajah para prajurit Legiun Penginjak Langit pun kabur dan tidak jelas, membuat Sun Long tidak dapat mengenali wajah mereka. Kali ini, Sun Long tidak hanya dapat melihat dengan jelas wajah masing-masing orang, tetapi nama mereka juga muncul dalam pikirannya pada saat yang sama. Sambil menatap gunung yang melayang di kejauhan, semakin banyak kenangan terus bermunculan di benak Sun Long, sementara di saat yang sama, dia secara praktis dapat merasakan luapan niat membunuh yang datang dari Legiun Penginjak Langit di belakangnya. Mereka semua menatap puncak gunung yang tinggi di atas awan dengan tatapan mata yang tanpa emosi, namun hasrat membunuh yang tak pernah padam dari tubuh mereka, membuat mereka tampak seperti sekawanan binatang buas yang haus darah yang tidak sabar untuk menghancurkan gunung itu hingga rata dengan tanah. Benar, saat itu, keluarga Xiong dari Gunung Langit telah menyerang keluarga Gao Jiahao, membunuh setiap keturunan terakhir mereka untuk mencuri harta keluarga mereka, lonceng abadi emas. Jiahao dan kakak laki-lakinya tidak berada di keluarga Gao saat itu, dan berhasil lolos dari bencana itu berkat keberuntungan belaka. Begitu kedua saudara kandung itu mengetahui kehancuran keluarga mereka, mereka segera meninggalkan daerah tempat mereka berada, mencoba melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Aku masih ingat bagaimana Jiahao menggendong jenazah kakak laki-lakinya di tangannya begitu dia tiba di luar kota Heaven Trampling, sambil memohon kepada Xiaoming untuk menghidupkan kembali kakak laki-lakinya yang telah mati karena binatang buas saat mereka dalam pelarian. Ada air mata di matanya saat dia berlutut dan memohon kepada Tuan Abadi, untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya yang telah mengorbankan dirinya untuk menjaga adik laki-lakinya tetap hidup, tetapi sayang. Setelah Xiaoming menerimanya sebagai murid, Jiahao mendedikasikan dirinya untuk menjadi cukup kuat untuk membalas dendam dan berlatih keras selama lebih dari 2000 tahun. Akan tetapi, bahkan di dalam Legiun Penginjak Langitku, selain dari 10 komandanku, hanya segelintir orang yang mampu menandingi kekuatan kepala keluarga Xiong di Gunung Langit, Xiong Qin. Saya ingat saat itu saya secara pribadi memimpin Legiun Penginjak Langit ke Gunung Langit, untuk membasmi keluarga Xiong sepenuhnya. Sudah berapa tahun sejak saat itu? Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Sun Long, dia melihat dirinya sendiri memimpin Legiun Penginjak Langit menuju Gunung Langit, sebelum dia mengangkat tangannya ke udara. Langit di atas puncak gunung yang sangat besar yang membentang ribuan mil itu langsung menjadi gelap, sebelum garis besar telapak tangan hitam yang sangat besar yang membentang ribuan meter muncul di atas istana keluarga Xiong. Siapa itu? Tepat pada saat itu, suara-suara yang dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan, juga kemarahan dan hasrat membunuh terdengar dari kedalaman istana, saat ribuan sosok terbang keluar dari pintu masuk istana, saat mereka semua melesat ke langit pada saat yang bersamaan. Semua tokoh ini adalah anggota inti keluarga Xiong. Akan tetapi, saat orang-orang ini melihat 10.000 prajurit berbaju besi hitam dari Legiun Penginjak Langit, serta Sun Long, berbaju besi emas yang memimpin mereka, serangkaian ekspresi berbeda muncul di wajah para anggota keluarga Xiong. Namun, Sun Long tidak bersedia memberikan penjelasan apapun kepada anggota keluarga Xiong,
saat dia menatap istana yang terletak di puncak gunung langit, sebelum dia menghantamkan tangannya ke bawah. Pada saat yang sama, melihat telapak tangan hitam raksasa di langit yang turun menuju istana keluarga Xiong, sebuah suara yang dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan terdengar dari kedalaman istana saat berteriak dengan marah. Berhenti. Pada saat yang sama, sebuah lonceng emas kecil muncul di langit di atas istana yang mewah itu, sebelum ukurannya dengan cepat membesar, menjadi sebesar telapak tangan hitam raksasa di langit. Namun telapak tangan raksasa yang menutupi langit itu tampaknya tidak berhenti karena suara itu, karena ia terus turun ke bawah, sebelum bertemu langsung dengan lonceng emas raksasa itu. Ledakan. Selanjutnya bab 401, Ikatan.